Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, bate-bate online. Sebelumnya mohon maaf karena video ini agak sedikit berbeda. Karena sejujurnya kami dengan berat hati harus membuat video ini. Tapi sebelum video ini dibuat, kita sudah izin dulu ya Pak Theo ya. Kepada yang bersangkutan, kepada Mas Aris, kita sudah izin dulu. Kita juga nggak mencari viewer atau mencari sensasi pemirsa. Kalau ini emang relate untuk panjenengan, monggo diikuti sampai akhir. Kalau nggak relate ke panjenengan, di skip aja nggak apa-apa. Nggak usah diteruskan, nggak apa-apa. Jadi di sini saya sebenarnya ingin sedikit menjelaskan ke jenengan gitu pemirsa. Mungkin dari sahabat manise semuanya ada yang bertanya-tanya, dari Bateh Lala Nirmala Cepo ada yang bertanya-tanya, sakjane kena opo sih Mas Aris karunan Mbak Lala iki kok tidak seperti dulu? Kan banyak sekali pertanyaan yang seperti itu ya Pak Theo ya. Ini buat Mas Aris ya pemirsa, bukan untuk keluarga besarnya. Keluarga besarnya enggak. Ini pure individu. Iya. Aris Manise tok gitu. Jadi enggak ke keluarga besarnya, enggak pemirsa. Jadi gini, ini kita cerita masa lalu dulu ya pemirsa. Dulu sebelum Aris, ini mungkin dari jenengan semuanya yang belum tahu ceritanya ya. Dulu Pinky sebelum nikah sama Mas Aris kan sama Mas Theo di counter gitu, dipacok-pacok kayak gimana gitu. Dan alhamdulillah kok berjodoh ya Pak Theo ya. Pinky adalah keponakan saya, keponakannya Mas Theo dan adik ya. Saya juga ya. Nanti kayak yang belum tahu ceritanya coba ditonton di video saya, ada itu klarifikasi siapa Pinky sebenarnya itu ada. Dan dulu itu awak dhewe seneng banget ya yuk bisa mempertemukan mereka. Mohon maaf saya masih agak batuk pemirsa. Sing maune ora kenal, sing maune dipacok-pacokno ora gelem, dan alhamdulillah kok berjodoh. Awak dhewe seneng banget karena Mas Theo juga punya pesan dari almarhum neneknya untuk menjaga adiknya sampai dia jadi, alhamdulillah. Jadi rasanya wis iso ngentasno ngono lho. Wis iso mentasno Pinky sampai iso berkeluarga, iso menemukan wong sing bener-bener iso tinggo sandarane Pinky. Jadi kita bener-bener seneng dari mulai awal kenal, dari mulai belum dekat kita dekatkan, dari mulai wis pokoknya segala macam persiapan dengan segala macam liku-likune sing wis pokoknya permasalahan ada saja, mulai ameh lamaran, ape nikah, wis pokoknya bener-bener ya Allah, kita berdua itu bener-bener memperjuangkan pemirsa. Tenan wis ta, ora nganggo mikir apa ta apa, pokoknya yang penting bocah loro iki iso seneng. Aku mbek Mas Theo sampai ya Allah nangis pemirsa, aku beberapa hari dulu tuh nangis. Ya Allah ya, Pinky mbak Aris wis iso dadi siji, seneng banget rasanya pemirsa, sumpah. Sampai pernah apa ya? Ora situ. Tapi alhamdulillah semua bisa terlewati. Yo dengan piye jenenge garise Gusti Allah. Ya alhamdulillah sampai sekarang kan. Bisa bahagia. Jadi sekarang ini mau tak sampaikan, intinya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya pemirsa. Aku gak pengen duwe musuh, gak pengen membenci. Aslinya aku seperti itu. Ini saya di sini tidak menjelaskan permasalahannya detailnya seperti apa, enggak. Ini hanya garis besarnya ya pemirsa. Karena saya tidak mau membuka aib seseorang dan aib saya sendiri. Pokoknya tidak mau saya buka di ranah publik. Tapi saya menyadari kalau sekarang saya sudah terjun di YouTube, sudah banyak yang mengenal. Jadi kita bakal jadi konsumsi publik, itu sudah pasti Pak Theo ya.
Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memberikan penjelasan sebenarnya masalahnya seperti apa, seperti itu nggih pemirsa nggih. Supaya tidak menggiring opini yang menjatuhkan satu sama lain seperti itu. Sakjane aku pribadi ki yo mesakno melihat Mas Aris banyak sekali hujatan seperti itu. Aku yo berpikir ngene, aku tidak mau membela diri saya yang benar, tidak pemirsa. Tak akoni aku yo salah. Kalau aku ada salah saya juga minta maaf. Itu hanya karena sedikit kesalahan. Ya Pak Dewi, awalnya sedikit saja permasalahan yang sebenarnya sepele pemirsa. Tapi kadangkala persoalan sepele itu nek pas atine dhewe lagi gak legowo, itu bisa jadi sakit banget. Karena apa? Melihat perjuangan kita, melihat ya Allah aku sayang banget dengan mereka gitu loh, kok sampai koyok ngene. Aku juga salahku apa? Ketika aku tidak suka dengan hal itu, kok aku tidak langsung mengutarakannya seperti itu. Jadi wis tak endem dewe, semakin tak endem kok semakin aku piye yo, hatiku semakin gak enak, aku semakin ganjel. Tapi itu letak kesalahanku pemirsa. Di saat kita tidak suka, itu seharusnya langsung kita tegur. Ya Pak Teo ya. Sebenarnya di saat kita tidak suka, itu langsung kita tegur. Dan itu kesalahanku. Ketika aku tidak suka dengan satu sikapnya Mas Aris, itu yang membuat saya benar-benar rasanya ning ati loro pemirsa. Tapi itu tak pakai untuk pelajaran. Dan ya Allah, kok mosok ameh koyok ngene. Aku emoh nek kae apa perjuanganku kae sing tak korbanno kanggo adik-adikku terus tak beno ae. Aku gak iso sebenarnya seperti itu pemirsa. Sajane aku yo geton kenapa kok aku sampai iso mangkel gitu loh. Tapi yo gak mah itu ya jenenge manusia. Kita hanya manusia, kita punya perasaan, kita punya rasa benci. Semua manusia pasti seperti itu pemirsa. Kita punya rasa benci, kita punya rasa sayang, kita punya rasa iba. Terus pokoknya itu pasti ada. Selama kurang lebih 2 bulan yo. Aku berusaha wis tak beno ae. Aku berusaha seperti itu pemirsa. Wis tak beno ae jajal ape piye. Saya tuh seperti itu sebenarnya. Tapi aku asli dalam hatiku ki aku gak tega koyo ngono. Soale ndelokno nek kae iki wis koyo ngono lho. Pola yang dhewe iki wis koyo ngono. Mosok hanya karena satu titik kesalahan iso meleburkan semuanya. Aku gak pengen seperti itu sebenarnya. Semenjak saat itu menjadi pertanyaan dari penonton semua, kok sekarang jarang konten, kok sekarang jarang kelihatan berdua. Itu memang benar pemirsa. Di saat aku memang sibuk-sibuknya, itu ya di saat aku masih menyimpan rasa ganjel. Tapi memang benar aku sibuk, saya tidak bisa terus ke sana. Dan Mas Aris mungkin dan keluarganya juga merasa, kok Mbak Lala kayak koyok ngene, seringnya kok gak tahu seperti itu. Kita sudah membicarakannya pemirsa di sini. Waktu itu Mas Aris datang ke sini dengan Bapak, dengan Pinky, itu kita sudah merembukan permasalahan ini sebenarnya. Dan alhamdulillah kita sudah saling memaafkan. Kita sudah saling berpelukan, sportu tangis-tangisan sebenarnya, tapi tidak untuk kita publikasikan. Jadi itu yang mungkin jenengan masih bertanya-tanya kok sampai sekarang itu tidak ada penjelasan dari pihak manapun gitu ya Pak Teo ya. Dan di sini kita nggak mencari mana yang benar. Kita nggak mencari mana yang benar mana yang salah pemirsa. Memang benar ada permasalahan itu. Dan aku pun juga bertanya, kok memang benar di sana ada acara Nyun Sewu nggih, ulang tahunnya Mas Aris.
ulang tahunnya Pinky, acara apa. Memang benar saya itu tidak diundang pemirsa. Yaitu saya tidak menyalahkan. Kembali lagi ke itu tadi loh, hati manusia. Mungkin dari Mas Aris juga pekewoh mau ngundang kita ya. Karena kita belum berkomunikasi ya ya. Jadi sungkan, kok nek tak undang ya nek Mbak Lala gelem rene. Karena mungkin Mbak Lala masih mangkel atau bagaimana. Saya juga bisa memaklumi pemirsa. Dan saya akan menjelaskan tentang komentarku yang aku pernah berkomentar tentang kata-kata attitude. Sebenarnya tidak ada masalah dengan keluarga, hanya masalah attitude. Saya kan pernah berkomentar seperti itu ya pemirsa. Jadi dalam arti kata attitude itu, yang saya maksudkan itu agar bisa untuk menjadi pembelajaran. Jadi enggak untuk sikapnya Mas Aris saja ke saya, enggak. Jadi untuk sama-samalah kita. Kalau attitude itu memang benar-benar harus kita pelajari pemirsa. Karena yang namanya toto kromo, boh dengan siapapun, dengan anak kecil pun, apalagi dengan orang tua nyun sewu, itu toto kromo itu sangat penting sekali pemirsa. Aku dari sini juga belajar agar saya tidak mengulangi kesalahan saya yang sama juga seperti permasalahan saya dengan Mas Aris ini. Tapi alhamdulillah kemarin itu pemirsa, Mas Aris itu kesini pemirsa sama Mbak Irna untuk menengok saya. Kemarin tuh kesini, kita sudah baik-baik saja, kita sudah WA-an, kita sudah komunikasi, kita sudah baik-baik saja pemirsa. Alhamdulillah nggih. Mungkin dari jenengan yang sudah mendoakan semoga kita bisa damai, bisa akur, bisa seduluran terus. Terima kasih, kita sudah berdamai pemirsa. Dan Mas Aris kesini dengan Mbak Erna untuk menengok saya. Matur suwun sangat. Matur suwun sudah mendoakan, sudah menjenguk, dan kita sama-sama tidak mengonten ya Pak Theo ya. Itu mungkin dari Mas Aris, saya yakin dari Mas Aris tuh mau ngonten juga pekewoh. Dari kita, apalagi saya yang posisi saya yang sakit, saya yang kedatangan tamu, masuk saya yang ngonten, kan saya juga tidak enak ngonten nggih pemirsa. Jadi sebenarnya Mas Aris kesini untuk menengok saya. Setelah itu langsung ke rumahnya Salsa Family. Malah aku sing urung nengok rono ya Pak Teo karena saya masih sakit. Jadi di sini pemirsa, secara garis besarnya hanya ada satu permasalahan sedikit saja. Hanya ada satu, maaf nih pemirsa. Hanya karena ada satu permasalahan sedikit saja. Intinya ki pokoknya ngono. Sak masalah sepele, tapi pas atiku pas gak pas ya iso dadi koyo ngene. Dan salahku, aku menyalahkan diriku sendiri pemirsa. Salahku, aku tidak mau menegur saat itu juga. Dan tak beno, aku marah tipe orang yang kalau aku pas loro ati ini aku milih menenge. Wes aku milih meneng, gak pengen, karena saya tidak mau yang rame-rame gitu. Aku gak pernah pemirsa, aku geger sama orang itu saya gak mau. Wes pokoknya tak endem dewe, wes aku meneng ae. Pokoknya aku berusaha untuk diam kayak ngono. Jadi mohon maaf sekali lagi. Di sini saya hanya ingin menjelaskan ke semuanya kalau saya dan Mas Aris dan keluarga besarnya sudah berdamai, tidak ada permasalahan apa-apa lagi, kita sudah saling memaafkan. Jadi gini pemirsa, keluarga ini cuma Mas Aris aja. Ya, cuma lah akhirnya kan keluarga besarnya juga pada bingung, bertanya, kena apa kok kayak ngene karo Mbak Lala gitu loh. Dan mesti ya di sana itu pada bertanya, Mbak Lala kok sampai koyok ngene iki kena apa seperti itu, dan di sini sudah kita jelaskan dulu. Perubahan itu 180 derajat. Terus aku balik neh pemirsa. Ameh tak beno, aku balik neh. Ya Allah. Aku eling piye kae pertamane aku iso membuat mereka bersatu. Piye pertamane aku iso istilahnya polahku kayak piye untuk membuat mereka bahagia ngono lho pemirsa. Mosok ameh aku menengae. Saya seperti itu. Dadine ya wis di sini intinya
jangan malu untuk meminta maaf dan memaafkan. Seperti itu pemirsa. Dan saya mengakui nek aku juga salah, mengakui kalau saya juga sudah membuat Mas Aris tidak nyaman, keluarganya Mas Aris tidak nyaman, sudah membuat mereka semua sedih ya. Tetap dengan masalah seperti ini semua sedih ya ya. Karena kayak koyok piye kok saiki koyok piye gitu ya pemirsa. Tapi di sini kita sudah semuanya sudah legowo, kita sudah saling memaafkan, dan insya Allah nanti ditunggu saja nih pemirsa untuk kebersamaan kita dalam satu frame untuk menghibur jenengan semua. Jadi di sini saya mohon untuk semua sahabat Manise, untuk semua Bater Lala Nirmala Cepu, semoga tidak ada lagi yang istilahnya mempertanyakan kenapa nggak sama Mbak Lala lagi. Dan juga saya kasihan ya dengan beberapa hujatan kemarin. Bagi Mbak Lala pasti oke dulurmu kok orang mbok tili kayak ngono ki. Aku merasa bersalah pemirsa. Kok malah wong liya? Kok malah saya merasa bersalahnya apa? Ya Allah, mereka sudah kesini, sudah menengok saya, sudah mendoakan saya, tapi kok malah dilokno wong-wong koyo ngono. Itu saya merasa bersalah pemirsa. Jadi mohon maaf juga nih untuk semuanya, karena selama ini kita tidak memberikan penjelasan apapun sehingga bisa menggiring pemikiran jenengan semua untuk menyalahkan keluarga sana. Saya mohon maaf, saya merasa bersalah juga karena memang kemarin itu kita nggak sama-sama konten pemirsa ya. Jadi ini untuk pembelajaranku pribadi, juga untuk pembelajaran Mas Aris, juga untuk pembelajaran semuanya. Moga-moga aku juga bisa menoto toto kromoku pemirsa, menoto attitudeku juga, biar supaya tidak berdamai dengan semuanya seperti itu. Karena aku pengen gak duwe musuh gitu loh. Saya pengen semuanya itu baik-baik saja, dan alhamdulillah ini no cut no edit ya pemirsa. Jadi kita konten, kita record sampai akhir ini nggak ada yang saya cut, nggak ada yang saya edit, pure langsung saya masukkan ke YouTube gitu. Jadi pemirsa juga bisa tahu gitu. Jadi intinya kita dan keluarga, terutama kita dan Mas Aris itu sudah berdamai gitu. Wes kayak biasane gitu. Jadi alhamdulillah untuk kedepannya nanti ditunggu saja konten-konten kita berdua, mungkin bareng-bareng keluarga Manise, Kemenden, ngono ki, Pinky, ngono. Ya wes pemirsa, dicukupi semene ya videone, dan sekali lagi kita mohon maaf ya pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya telah menggiring opini panjenengan ke yang hal buru-buru gitu, tanpa ada yang tahu titik permasalahannya gitu. Okay. Untuk Mas Aris, benar. Untuk Pinky, untuk keluarga besar Menden, dan untuk sahabat Manise, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku sayang sama kalian semua. Aku saja nih yuk keton banget karena saya nggak langsung menegur, dan aku gak seneng dengan hal itu. Sampai aku loro hatiku tandem dewe, aku wis geton banget. Di saat hari bahagia ini aku gak enak kono, padahal kayak aku sih begebu-gebu supaya mereka iso bahagia. Di saat Pinky ulang tahun, Mas Aris ulang tahun,
aku kok gak enak ning kono. Iku asline aku nangis pemirsa di rumah di saat Pinky memberikan kejutan neneknya hamil. Aku juga nangis aslinya pemirsa ning rumah. Ya Allah, Pinky mesti kayak anugerah, mesti kayak nganu kepercayaan. Aku kok gak iso ngucapnya langsung. Aku nek kono rasane ketun pemirsa. Dan juga ada komentar dari BT online juga, ya, Mbak Lala, Mbak Pinky sudah hamil. Mbak Lala kok belum? Semoga Mbak Lala kayak Pinky itu loh, berdoa, berusaha supaya cepat hamil. Di situ rasanya hatiku juga sakit. Ya wes pemirsa, sekali lagi kita mau ya untuk pemirsa, untuk keluarga Mas Aris. Terus mohon maaf sekurangnya kata atas kesalahan kita. Kita mohon maaf juga pemirsa. Kita di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah pemirsa. Ya kembali lagi ke diri masing-masing, introspeksi ke diri masing-masing, diwolak-walik ngono pemirsa. Oke pemirsa, nggih matur suwun. Pokoknya peluk dan cium dari saya untuk jenengan semua, untuk keluarga Mas Aris dan Pinky. Ya wes, di akhir videonya pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.